Oke, desain pattern seperti yang sebelumnya sudah pelajari ya, desain pattern itu merupakan best practice ya dari beberapa programmer profesional yang dia itu membuat pola-pola pemrograman supaya itu akan mudah dimengerti oleh programmer pada umumnya. Ada berbagai macam desain pattern, tetapi yang mungkin yang terkenal ya, yang terkenal di Indonesia yang sering digunakan di beberapa framework itu adalah model view controller. Jadi apa itu model view controller? Itu merupakan metode memisahkan data ya. Memisahkan data itu di sini diistilahkan dengan model. Jadi nanti semua struktur data kita ada di model ini. Kemudian memisahkan juga tampilan yang berkaitan dengan styling GUI-nya gitu. Jadi di sini ya di view. Kemudian cara untuk memprosesnya itu ada di controller. Jadi mekanisme metode dan sebagainya untuk memproses dari view model itu adalah di controller. Nah, nanti ada satu tambahan yaitu DAO manager, dan letaknya itu adalah di tengah dari antara model, view sama controller ini. Oke. Jadi kenapa kok dipisah-pisah seperti ini? Jadi kita akan membangun sebuah aplikasi yang bisa seperti memanipulasi data, kemudian memisahkan antar muka pengguna dan bagian yang menjadi kontrol di suatu aplikasi tersebut. Jadi kalau seandainya nanti ada masalah ketika program dirilis, kemudian ada masalah yang berkaitan dengan tampilan, ya berarti kita hanya mengutak-utik mungkin yang ada di view saja. Kalau ada permasalahan di fungsional, kita lihat di controller. Kalau ada permasalahan di data, struktur data, mungkin kita bisa lihat di model. Tetapi ketiga-tiganya itu berkaitan, jadi tidak mesti kalau kita membetulkan salah satu saja itu tidak berpengaruh ke yang lain. Cuman ya kita tahu masalahnya itu sudah kita cluster itu yang mana dulu yang harus kita selesaikan. Oke, mari kita lihat dari yang model. Jadi model itu merepresentasikan data yang digunakan oleh aplikasi ya. Bagaimana nanti kalian menuliskan hal tersebut di dalam business requirement yang kalian sudah siapkan. Jadi nanti ada beberapa proses bisnis yang harus kalian lakukan. Kemudian di situ ada yang berkaitan dengan data. Nah, disinilah kita membuatnya. Dan dengan memilahnya secara terpisah seperti penampungan data, persisten serta proses manipulasi, dia akan seakan-akan itu terpisah dari bagian di aplikasi sendiri. Lah, jadi ada kelebihannya dari pendekatan ini. Yang pertama adalah kita dapat membuat detail dari data yang kita tempatkan di area sendiri gitu, dibandingkan kalian buat itu secara tersebar itu akan mempermudah kita dalam maintenance aplikasi. Yang kedua adalah pemisahan total gitu antara data dan implementasi interface, yang dimana komponen model dapat digunakan kembali ya. Jadi kita bisa tidak hanya untuk menggunakan data kita untuk hanya satu interface. Mungkin kita akan gunakan data kita untuk beberapa interface, itu akan lebih mudah dibandingkan kita membuat interface yang ada datanya itu berkali-kali gitu. Kemudian tentang view ya. View adalah layar ini jelas ya, karena namanya view itu kaitannya dengan tampilan. Jadi komponen grafis, komponen GUI yang ada seperti misalnya text field, tabel, kemudian tombol-tombol itu kita style di sini, kita pasang-pasang di sini. Kemudian penggunaan layar view ini memiliki beberapa kelebihan ya. Jadi kalau seandainya kita punya divisi yang terpisah dari programmer atau divisi artis gitu ya, desain di sini maksudnya bukan desain sistem ya, maksudnya desain art gitu ya, yang dia dari desain komunikasi visual misalnya, itu dia ingin membuat desain user interface yang memuaskan user ya, dengan user experience yang bagus barangkali lah, itu bisa kalian serahkan ke mereka gitu. Berarti programmer itu bisa melepaskan permasalahan dari penempatan komponen GUI ini begitu. Kemudian berikutnya adalah controller. Jadi
ini adalah arsitektur yang layer yang merupakan layer inti ya, dimana di sini fungsionalitas dari program itu, alur aplikasi itu ada gitu. Jadi di sini bertanggung jawab penuh pada event-event yang terjadi, mekanisme event yang terjadi antara view dan model data itu yang dimasukkan oleh user. Jadi kelebihan dari penggunaan controller ini secara terpisah adalah untuk menggunakan jadi kita bisa menampung detail dari beberapa transisi layer. Jadi komponen view dapat didesain tanpa harus memperhatikan bagian lain secara berlebihan. Hal ini akan memudahkan tim untuk mengembangkan interface yang bekerja secara terpisah dengan model yang ada gitu. Jadi interaksi antar komponen view dan komponen-komponen yang lain itu bisa kita lakukan terpusat di dalam controller ini. Jadi beberapa fungsi metode yang ada gitu untuk mengontrol antara model dan view itu akan bisa dikendalikan di sini. Ya lagi-lagi itu akan mempermudah untuk proses maintenance. Nah, satu lagi tambahan yang tadi belum sempat saya ceritakan yaitu data access object gitu. Nah, ini merupakan sebuah objek ya, jadi yang menyediakan sebuah abstrak interface terhadap beberapa database atau mekanisme yang persisten, menyediakan beberapa operasi tertentu tanpa mengekspos detail database. Nah, di sini sepertinya ya, kalau di sini kita bisa anggap ini sebagai mekanisme ya keamanan ya, untuk mengamankan database ya tanpa harus database tersebut diekspos itu. Penerapan konsep ini sering disebut dengan separation of concern ya, di mana setiap kode dipisahkan berdasarkan fungsinya, sehingga kode di atasnya itu hanya perlu mengetahui secara abstrak cara mengakses data. Nah, ini akan memudahkan bagi programmer hanya memanggil abstrak-abstraknya saja tanpa merusak ya, maksud saya bukan merusak, maksudnya tanpa harus kita tahu detail database-nya. Itu bisa dilakukan dengan ini. Jadi tanpa perlu mengetahui bagaimana akses ke sumber data itu diimplementasikan. Nah, DAO ini bisa digunakan juga tidak hanya di Java Swing ya, jadi bisa juga digunakan di Java Enterprise itu. Jadi yang DAO ini biasanya digunakan sebagai pedoman praktek yang dahulu masih ada di Sun Microsystem ya. Jadi penggunaan DAO ini adalah satu objek DAO untuk suatu objek entitas itu ya, entitas di dalam data. Nah, nanti kita akan coba hal tersebut ya untuk mengaplikasikan DAO ini. Nah, yang pertama adalah kita buat database ya. Kita buat database, kita bisa download dulu SAM, kita langsung akan praktekkan saja. Biasanya kalian buat database itu bisa di konsol ya, jadi menggunakan cmd seperti ini. Selama kalian tahu direktori SAM-nya tadi, menyalakan di konsol ini juga bisa ya. Jadi kalau kita mau nyalakan SAM itu kita pindah dulu direktori ke SAM start ya, kita mulai saja SAM-nya. Nah, ini sama halnya kalian menyalakan yang ada di sini ya. Jadi tanpa mengeklik gitu, kita masukkan perintah yang tadi di konsol ini. Sudah. Nah, lalu kita masuk ke database yang dimana dia terdapat executable untuk MySQL-nya. Jadi kalau mau kita bisa buat perintah query ya. Jadi ini saya lupa ingat ya, jadi kita coba saja mysql.exe ya, ini ya ada mysql.exe, kita tab saja biar cepat gitu, ngetik beberapa lalu di tab. Menu itu adalah usernya ya, biasanya kalau default kalian tidak memberikan apa-apa root itu ya. Lalu kalau nggak ada passwordnya ya main p dikosongin itu. Kalau ada passwordnya ini diisi. Oke, nggak ada passwordnya langsung. Jadi ini cara penggunaan konsol ya. Jadi database-nya langsung masuk ke SAM-nya tadi, MySQL-nya. Kemudian kalau ingin melihat beberapa database yang sudah ada, pakai show databases gitu, pakai s gini perintahnya titik koma. Nah, ini database yang sudah ada. Di
DB CRUD belum ada ya, DB CRUD oh sudah ada. Berarti kalau mau hapus database yang sudah ada kita drop, tapi sebaiknya jangan lakukan ini di aplikasi yang sudah live atau aplikasi beneran ya, ini bahaya sekali. Hati-hati dalam mengedrop data ya, database maksud saya. Oke. Oh sorry, yang di delete DB CRUD ya. Oke, ada error ini. Delete apa ya? Delete bukan drop ya, DB CRUD. Oke, kita select dulu database-nya, sorry, use DB CRUD. Nah, kita masuk ke database-nya CRUD, lalu kita drop apa ya, coba ya, saya masih rada lupa ingat. Berarti delete DB CRUD. Oke bisa. Kita coba cari tahu itu MySQL drop database query. Oh tadi kurang perintah database ya, jadi tadi cuman kurang perintah database, jadi drop database db underscore crud titik koma. Nah sudah saya drop ya, lalu saya tidak punya show databases, saya sudah tidak punya database lagi. DB CRUD nggak ada ya, tadi adanya DB CRUD back, itu mungkin buat backup ya, disediakan backupnya. Karena dalam menghapus data itu sangat berhati-hati, dia mungkin takut ya kalau ada apa-apa, makanya ada di backup dulu, mungkin dibiarkan beberapa hari lalu dihapus, akan dihapus oleh sistem. Oke. Tadi mana ya? Kemudian kita buat baru ya, create database dengan nama DB CRUD ya, kita ulang lagi buat nge-create ya, jadi sudah dihapus kemudian diulang lagi, create database. Ini boleh besar kecil, cuman tidak boleh sintak query-nya itu tidak boleh, misalnya ini gabung itu nggak boleh ya, harus spasi ya, spasi. Tapi untuk ini apa, ini bisa besar kecil kayaknya, nggak masalah, cuman dalam penamaannya itu nanti akan berpengaruh. DB CRUD. Oke, sudah create database DB CRUD. Kita coba lihat show databases apakah sudah tercreate. Ini sudah tercreate ya. Oke, berikutnya adalah kita gunakan database-nya, use DB CRUD. Ini dari none, dari kita belum menggunakan database apapun gitu, kita sudah masuk di dalam database-nya DB CRUD ini. Kita gunakan perintah use spasi tanpa database ya. Lalu kita buat tabel dengan nama mahasiswa, TBL mahasiswa. Oke. Create, kalau nggak salah perintahnya tuh ya, tabel TBL mahasiswa. Ini kurang ya, titik koma, saya biasanya kayak gini biar nggak kelupaan. Lalu ID tipenya integer, panjangnya 11, kemudian name tipenya varchar. Nah nanti kan cari tahu ya di ilmu database, jadi apa bedanya varchar dengan char itu. 20, nama, ini sama ya, varchar. Kalau nama sepertinya 30. Oke, tutup dulu, koma. JK itu jenis kelamin ya, JK varchar. itu
Yang terakhir adalah alamat, karena ini panjang sekali saya buat teks saja. Oke. Ada error lagi. Di dekatnya JK varchar 15 teks. Oke, teks bisa nggak ya? Oh sorry, nama. Oh, itu ada yang ke slip. Kenapa bisa di luar ya? 30 kurung tuh, ini nggak kelihatan ya. Oke, sudah. Kalau kita pengen lihat semua tabel yang ada, kayaknya show tables ya, perintah query-nya. Nah, kita udah punya tabel mahasiswa ini. Kalau kita pengen lihat detail dari struktur datanya, kita bisa pakai deskripsi ya, DESC kayak kalau nggak salah itu tabel TPL mahasiswa apa ya. Nggak usah pakai tabel mungkin ya, coba SC. Oke, ini struktur datanya. Jadi ada ID, tipenya adalah integer, boleh 0 ya, yes gitu. Primary key tidak saya berikan apa itu primary key, dan nanti kita kalian bisa pelajari di di bagian database ya. Ini varchar 20 panjangnya, nama 30, JK T15, alamat teks. Oke, untuk perintah query-nya, untuk melihat semua datanya, karena kita belum mengisi data, kita bisa pakai perintah select bintang. Bintang itu artinya semua atribut data yang ada di tabel mahasiswa ini ya. Jadi fieldnya apa saja, ID, name, nama. Kalau ingin detail ya ID, name, nama, dan kalau semuanya bintang aja. From, nama tabelnya tabel mahasiswa. Oke, kosong ya. Nah, setidaknya kita sudah membuat ini ya. Berikutnya adalah kita buat project ya. Kemarin saya gunakan Maven di video saya sebelumnya tentang itu, tapi setelah saya coba otak-atik itu buildnya sepertinya tidak jadi pakai Maven, pakai ANT saja yang klasik ya. Admin ya, kita buka. Oke, kita buat project baru, nanti pilih yang Java ANT. Tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Ini saya close saja. Kemarin coba close. Close. New project. Nggak kelihatan ya, saya coba zoom. Oke, saya zoom. File, new project. Nah, pilihnya Java. Kemarin kan Java with Maven, sekarang Java with ANT saja. Pilih yang Java application, next gitu. Direktorinya yang terserah kan mau simpan di mana. Ini saya di dokumen admin project aja, nggak masalah. Project name-nya saya ganti CRUD MVC DAO. Nah, kayak gini ya. Bebas mau gunakan nama seperti apa. Mau dibuatkan main kelasnya atau tidak, tidak perlu ya, tidak apa-apa wes. Dibuatkan juga tidak apa-apa ya. Create main class, oke, finish. Meskipun nanti main kelasnya kita harus pindah ke main kelas yang form. Ini mungkin main kelas biasa. Nah, ini main kelas biasa, maksudnya itu isinya cuma public static void main gitu. Oke, kita sudah punya ini.
Langkah berikutnya, kemarin saya coba untuk menambahkan library, karena kalau kita klik sini, klik kanan, di library ini saya klik kanan, add library, lalu saya cari-cari, karena penghubungnya antara MySQL dengan Java itu adalah JDBC ya, driver. Nah, ini MySQL JDBC itu saya sendiri yang buat sebetulnya. Sebetulnya di sini belum ada ya. Belum ada kalau di versi yang terbaru ini, makanya saya harus install manual. Oke, jadi caranya ini saya minimize lagi. Kemarin saya sudah simpan filenya, mana ya? Oke, kemarin saya download jar JDBC-nya di sini kalau tidak salah ya. Jadi nanti akan saya kasih di link deskripsi saja ya. Jadi ini nanti saya cek itu, terus habis itu saya download. Nanti bentuknya adalah file dengan ekstensi .jar. Nah ini ya, MySQL Connector Java versi 5.1.18 bin executable jar file. Kita masukkan dulu di NetBeans ya. Caranya bagaimana? Masuk ke tools, kayak kalau nggak salah ya benar ya, tools ya, kemudian library. Kemudian kemarin itu saya sudah membuat MySQL JDBC kelas 4 sama source-nya tak isi ke situ. Ini saya hapus saja wis. Kita remove. Mau ini di remove aja ini semuanya. Remove. Ya, saya buat library baru, namanya adalah kasih nama beda, MySQL JDBC driver. Jelek gini aja, oke. Nah udah, kemudian saya tambahkan jar file atau foldernya kalau ada. Kalau kalian sudah install ya, jadi di mana dia? Oke. Wah, ternyata tidak bisa dikopas, luar biasa sekali. Salah. Oke. FBO. Nah ini ya, MySQL Connector Java 5.1.18 bin add jar folder. Oke, lalu ini bisa saya kopas deh ya, bisa. Oh, nggak bisa diedit manual. Yang source juga sama. Ini ya. Kalau sudah, di OK saja. Lalu kita cari di library ini ya, klik kanan, add library. Cari tadi MySQL JDBC driver ini. Oh, ini ada ternyata Postgre tapi ya. Ya bebas, kalian menggunakan MySQL JDBC atau PostgreSQL juga tidak masalah. Yang ini saya gunakan MySQL JDBC driver, sekalian ngasih tahu caranya untuk menambahkan library. Add library sudah. Oke. Jadi coding yang pertama yang akan kita buat pastinya adalah koneksi database ya. Jadi kita buat koneksi database, tapi sebelumnya kita harus buat struktur MVC-nya dulu ya. Kita buat folder package ya, MVC controller, DAO dan interface. Atau kalau kalian mau ya ini dikasih nama controller gitu aja ya. DAO interface, oke. Saya buat dulu.
Caranya bagaimana? Di sini saya sudah punya package sebetulnya CRUD MVGDAO lah. Sini saya buat package baru, new Java package. Kasih nama apa ya? Model gitu ya, model. Nah, ini kosong artinya nggak ada isinya ini. Nah, saya buat lagi view. Saya buat lagi controller. Lalu saya buat lagi DAO. Saya buat lagi interface DAO nya saya bisa apa ya, bisa aja untuk koneksi. Mungkin barangkali nanti kita butuh package helper ya, jadi koneksi ada di helper itu boleh ya, yang aja nggak masalah. Oke, helper ya. Sini kita buat source baru, klik kanan, new Java class biasa, karena di sini kita butuhnya untuk mengkoneksikan saja database kita ya. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia aja wis. Koneksi DB. Saya buat nama kelasnya koneksi DB. Oke, saya besarkan di sini saja koneksi DB. Setelah itu kita buat coding untuk koneksinya ya. Jadi di sini saya buat static variable, isinya static semua ya. Connectionnya itu saya pakai Java, import Java SQL connection. Jadi pertama kita buat static connectionnya dulu. Nah, ini ada pilihannya banyak ya. Pilih yang Java SQL saja. Con gitu misalnya ya, untuk connectionnya saya kasih nama con ini. Nanti dia akan otomatis nambah ya. Jadi kalau kalian pengen otomatis nambah import ini ya, kontrol spasi aja. Ini dia nambah gitu. Oke, terus kemudian kita buat static method ya, get connection. Ya, static connection, get connection seperti ini. Lalu kita cek connectionnya itu nol atau tidak ya. Ini untuk membuat koneksi baru. Ini yang dikembalikan berarti karena dia connection, berarti connectionnya itu yang con itu yang dikembalikan ya, properti dari connection statiknya. Ini statik, ini juga statik ya. Dia memanggil statik yang ada di sini sehingga tidak ada error. Oke, belum saya kasih akses modifier tadi public ya. Nah, nanti kita ambil MySQL data source. Kita buat instance objeknya. Kurang public. MySQL new misalnya new MySQL data source. Kok full data source terus sih? Oke, ini importnya yang satu dihapus saja.
Benar, ini saya geser. Gini ya. Oke. Lalu kita akses set database name, set user, sama set password ya. Data set. Tadi nama database name-nya apa ya? DB. Usernya, passwordnya tadi nggak ada ya, jadi nggak usah diisi juga, nggak apa-apa. Kalau mau diisi juga tidak masalah. Ya udah diisi aja lah. Set password, nggak ada ya passwordnya. Nah, kalau sudah, kita coba untuk connect ya. Kita panggil koneksinya, jadi kita buat mekanisme untuk tracket. Sekarang tidak tahu ini akan berhasil apa enggak. Bisa jadi nanti di tengah-tengah itu akan error. SQL exception kalau nggak salah ya. Oke. Kalau ingin sistem out print cepat, as out, lalu tab. Tidak connect, itu saya kasih keterangan tidak connect. Nah, ini kita coba connect kan. Get connection. Nah, ini saya coba connect ya. Oke, sorry, ini kita sign ke con gitu. Karena yang akan kita kembalikan di sini adalah con-nya ini. Oke, ini kayaknya kelebihan kurung kurawal. Oke, sudah. Kita coba di kelas biasa yang main tadi ya. Koneksi DB, saya panggil import helper koneksi DB ya, otomatis ya tadi. Kontrol spasi koneksi DB ini. Karena statik langsung saja saya panggil ya, get connection seperti fungsional biasa. Tanpa harus melakukan instance ya, langsung. Nah, tadi belum ada keterangan koneksi berhasil ya. Tambah aja keterangan di sini koneksi berhasil. Oke. Sudah, kita cek saja. Oke, berhasil ya koneksinya ya. Sorry. Nah, ini koneksi berhasil setelah tadi saya run, kemudian ini tulisannya koneksi berhasil. Kalau seandainya database-nya saya matikan ya. Saya matikan semua aja lah. Oke, lalu saya run. Tidak connect ya. Oke, jadi kita berhasil. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan di next video untuk mungkin yang pertama, kalau tidak select data atau read data ya, berarti berikutnya adalah atau insert data ya, memasukkan data, berarti kita harus buat formnya dulu. Sementara ini dulu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.